Senang sekali ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mempermuliakan Tuhan ya. Saya ucapkan selamat pagi buat saudara-saudara semuanya. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan. Oke, mari kita akan melihat bagian firman Tuhan untuk kita pelajari pada pagi hari ini ya. Sepanjang bulan ini kita akan masuki tema yang baru. Saya akan membahas sepanjang bulan ini mengenai perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan, khususnya dalam dalam Injil Lukas, saudara ya. Nah, yang pertama, perumpamaan yang pertama kita akan melihat mengenai dua macam dasar perumpamaan tentang membangun rumah, saudara ya. Nah, saya berikan judul firman Tuhan, membangun rumah kehidupan yang kuat, saudara ya. Mari terlebih dahulu kita lihat teksnya dalam Lukas pasal 6. Mari saya ajak saudara melihat di sana, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, saudara ya. Pada pagi hari ini untuk informasi kita akan membuka lebih banyak ayat untuk meyakinkan saudara, supaya saudara tidak diyakinkan oleh perkataan manusia melalui perkataan saya, tetapi saudara diyakinkan oleh perkataan firman ya. Lukas pasal 6 ayat 46, 47, 48, 49 kita bergantian, saya duluan kemudian saudara ya. Lukas pasal 6 ayat 46, mengapakah kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Silakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, saudara melihat apa yang kita baca pada pagi hari ini, ayat ini kemudian sama terdapat juga di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27, saudara ya. Tetapi ada beberapa perbedaan, karena perbedaan ini dimaksudkan karena kalau Injil Matius itu ditulis untuk orang-orang Yahudi. Jadi untuk Injil Lukas itu lebih general, lebih cocok untuk kita. Saya tidak sedang membedakan mana firman Tuhan yang cocok, tetapi saya sedang membahas konteks budaya ketika firman Tuhan ini ditulis, saudara ya. Nah, saudara lihat dalam bagian ini katanya dikatakan khususnya 47, 48, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang apa katanya? Mendirikan rumah, saudara. Jadi kita bisa melihat pada bagian ini bahwa Yesus mengumpamakan kehidupan iman kita ya, kehidupan kita orang Kristen. Saya tahu saudara dibedakan ya, mana kehidupan yang rohani, mana yang dunia. Kita kalau orang percaya di dalam Kristus, kehidupan iman kita adalah ketika kita di dalam tempat ibadah maupun di luar tempat ibadah, itu sama-sama adalah kehidupan iman kita. Nggak ada yang dibedakan. Oh, kalau di dalam tempat ibadah beda lain, kalau di luar ya beda lain lagi. Nggak, saudara. Apa yang kita lakukan di sini seharusnya juga sama kita lakukan ketika kita ada di luar, saudara. Ya. Kembali saudara, Yesus mengumpamakan kehidupan iman kita seperti seseorang yang membangun apa saudara? Rumah. Nah, kalau kita ambil analogi ini membangun rumah, maka saudara, saya berpikir bahwa banyak hal yang kita bangun di dalam rumah kehidupan kita. Kalau dalam bahasa 2 Korintus dikatakan kemah kita. Gitu saudara ya. Makanya kalau biasa saudara menghadiri ibadah kematian, biasanya pengkhotbahnya akan akrab angkat 2 Korintus pasal 5 gitu saudara ya. Ketika kemah kami dibongkar, bicara kita meninggal. Nah, analogi yang sama Tuhan pakai bahwa kehidupan kita ini seperti rumah.
Di dalam rumah kehidupan yang kita jalani ada kehidupan iman kita, ada pernikahan kita di dalamnya, ada keluarga kita di dalamnya, ada pekerjaan kita di dalamnya, ada kesehatan kita, ada masa tua kita di dalamnya, ada impian kita di dalamnya, bahkan ada mimpi-mimpi kita untuk masa depan di dalamnya. Nah saudara, dari perumpamaan yang kita baca ini, Yesus memberitahukan, Yesus mengajarkan bagaimana pandangan sorga, bagaimana cara sorgawi untuk membangun rumah kehidupan yang kuat, saudara ya. Membangun rumah kehidupan yang kuat. Karena sejatinya kehidupan iman kita gak bisa dipisahkan dari pernikahan kita. Kehidupan iman kita nggak bisa dipisahkan dari pekerjaan kita. Coba saudara amati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ketika kehidupan imannya diabaikan, pekerjaan pasti hancur, rumah tangga pasti hancur, pernikahan pasti hancur. Tapi berbalik, kalau kemudian terjadi masalah dalam pernikahan, terjadi masalah dalam pekerjaan dan lain sebagainya, kalau imannya kuat, kalau iman rumah kehidupannya kuat, dibangun dengan kuat, maka pernikahannya nggak akan hancur, maka kemudian pekerjaannya nggak akan ikut hancur dan lain sebagainya. Mari kita lihat pada bagian ini yang pertama, saudara. Apa yang Tuhan sampaikan supaya kita dapat membangun rumah kehidupan yang kuat. Kita dapat membangun pernikahan yang kuat. Kita dapat membangun keluarga yang kuat. Kita dapat membangun hubungan orang tua anak yang kuat. Kita dapat membangun pekerjaan yang kuat. Kita dapat membangun keuangan yang kuat, saudara, dan lain sebagainya. Kita dapat membangun harapan terhadap masa depan dengan kuat. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Yesus sampaikan bahwa kualitas hubungan kita dengan Yesus serta firman-Nya itu menentukan kekuatan kehidupan kita, saudara ya. Sekali lagi, hubungan kita dengan Yesus dan firman-Nya itu menentukan kekuatan kehidupan kita, saudara. Saudara perhatikan ayat 47, 48 kembali saya sampaikan. Saudara perhatikan ya. Setiap orang, saudara lihat ya, yang datang kepadaku, berarti ya menjalin relasi, membangun hubungan. Yang datang kepadaku, dan kemudian dia apa? Mendengarkan firmanku, perkataanku, tambah dalam ya hubungannya, serta apa saudara? Melakukannya. Sebenarnya ini kok cuman ayat 47 sebenarnya jadi khotbah sendiri, saudara ya. Cuman kan sepanjang bulan ini saya sampaikan perumpamaan, saudara. Sebenarnya ketiga hal ini menggambarkan level-level kekristenan, saudara. Ada kan orang cuman datang kepada Yesus pengen sesuatu aja. Wah, pekerjaannya lagi krisis, barangkali kalau doa ditumpang tangan sama pendeta barangkali berhasil kali gitu ya, saudara. Atau ada gini, ada orang datang ke gereja cuma suka mendengar perkataan Yesus yang dia suka, bukan perkataan Yesus yang benar-benar Yesus mau katakan. Ya, makanya ada orang pilih-pilih firman gitu, saudara ya. Pilih firman semudah pilih siaran YouTube, saudara. Pendeta mana aja yang dia mau, wah gue mau tongkrongin si ini, gue mau tongkrongin si ini, gue suka sama dia, dia sampein apa yang gue mau gitu, saudara ya. Tapi saudara, kita lihat yang terakhir apa? Serta melakukannya. Wah, ini level paling tinggi, saudara. Dikatakan selanjutnya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, oke? Mendirikan rumah. Kemudian ngapain dia mendirikan rumah? Caranya gimana? Orang itu katanya menggali dalam-dalam, oke? Gali dalam-dalam, habis itu nggak biarin 6 bulan dibiarin gitu, saudara ya. Gali dalam-dalam, kemudian meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, ini manfaatnya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, saudara lihat, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, saudara. Nah, perhatikan, di dalam kita membangun rumah yang kuat, maka membutuhkan dasar yang kuat. Dasar yang kuat menuntut kedalaman, saudara. Saudara lihat gedung-gedung pencakar langit dan sebagainya, dasarnya tambah dalam, saudara.
Saudara perhatikan, kuat tidaknya suatu bangunan dapat diukur dalam banyak faktor, termasuk kedalaman fondasi dan jenis fondasi yang kita gunakan, saudara. Nah, di perikop ini Yesus menyampaikan bahwa menggali dasar yang dalam, meletakkannya di atas batu, diibaratkan, disamakan dengan tindakan seseorang yang datang kepada Yesus, mendengarkan firman Yesus dan melakukan firman Yesus. Jadi apa yang saudara sedang lakukan pada pagi hari ini, saudara lagi membangun dasar yang dalam. Saudara lagi meletakkan iman saudara, meletakkan dasar rumah saudara di atas dasar batu, di atas dasar firman Tuhan. Saudara, mungkin saya pernah sampaikan kan, hari-hari ini ada beberapa gereja-gereja tertentu, saudara. Lucu, saudara. Ada beberapa gereja tertentu tidak lagi menggunakan firman sebagai bahan pengajaran. Nanti tahu-tahu, saudara ingat saya pernah sampaikan, ada ahli feng shui, tahu-tahu nangkring di gereja, dijadwalin khotbah sama pendetanya, sama gebalanya. Padahal sebelumnya si ahli feng shui lagi seminar feng shui di mana, tapi tahu-tahu dia udah nangkring aja di gereja kasih pengajaran. Saya bingung yang disampaikan apa, firman Tuhan yang dicocokkan sama feng shui kali, saudara, gitu, saudara ya. Nah, bahkan macam-macam, saudara. Orang nggak tahu, gereja atau tempat-tempat rohaniawan udah bingung mungkin mau kasih supaya jemaatnya banyak gitu, saudara. Tapi saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, apa yang kita lakukan setiap minggunya pada hari-hari seperti ini, saudara sedang membangun dasar yang dalam. Amin, saudara. Amen. Karena yang disampaikan adalah firman Tuhan. Apalagi kalau saudara melakukan firman itu, wah, dikatakan rumah kehidupan kita akan apa, saudara? Akan kokoh. Dikatakan datang banjir, datang air bah, itu nggak akan mengganggu, itu tidak akan merobohkan rumah kehidupan kita, saudara ya. Saudara, coba saya ajak saudara untuk melihat sebuah tabel untuk memudahkan ya. Saudara lihat di perikop yang kita baca, kemudian disampaikan ada dua jenis orang ya. Orang pertama dan orang kedua ya. Orang pertama dan orang kedua. Saudara lihat, orang pertama dia sama datang kepada Yesus. Orang yang kedua juga sama datang kepada Yesus. Wah, sama seperti kita datang sama Yesus. Yang kedua, orang pertama dia melakukan, kebalik itu ya, dengar dan melakukan. Yang kedua, orang itu dia dengar perkataan Yesus. Orang yang kedua juga sama, dengar perkataan Yesus. Tapi yang tengah-tengah itu, orang yang pertama ini yang menjadi beda. Orang pertama dia melakukan perkataan Yesus. Orang kedua tidak melakukan perkataan Yesus. Hasilnya orang pertama apa, saudara? Rumahnya ketika dihantam air bah, dihantam banjir apa? Rumahnya kokoh. Orang yang kedua hasilnya apa? Rumahnya roboh. Kerusakannya hebat sekali, saudara. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa tidak cukup kita datang pada Yesus, tidak cukup kita dengar firman Yesus untuk membangun kehidupan yang kuat di dalam hidup saudara. Perlu melakukan perkataan Yesus. Kenapa hari-hari ini banyak orang ngaku orang percaya, tapi ketika dihantam dengan badai persoalan, hancur berkeping-keping? Karena apa kira-kira? Tidak melakukan perkataan Yesus. Firman Tuhan sudah bilang. Ini pun dapat kita cek di dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah-masalah, ada pergumulan yang terjadi, terus kita lemah, terus kita mundur, jangan-jangan firman Yesus tidak pernah kita lakukan. Atau kita lakukan tapi tidak efektif karena cara kita melakukannya itu tidak benar, saudara. Hari ini saya pengen mengajak saudara, seluruh jemaat, untuk kita melihat 1.1, melakukan firman Tuhan itu adalah kunci kekuatan rumah kehidupan kita. Kalau keluarga lakukan firman, keluarga akan kuat, pernikahan akan kuat, pekerjaan akan kuat, dan lain sebagainya akan kuat, saudara.
Sekali lagi, saudara lihat pada bagian ini bahwa pembeda yang signifikan dari kedua jenis orang ini adalah mereka membangun dasar rumah mereka dalam hal ini melakukan ketaatan kepada firman Tuhan, saudara. Ketaatan kita kepada firman Allah itu menentukan seberapa besar kekuatan bangunan kehidupan kita. Bangunan kehidupan saya dan saudara tidak menjadi kuat oleh pengalaman hidup. Tidak menjadi kuat karena kekayaan yang kita kumpul. Tidak menjadi kuat karena pencapaian yang kita kumpul. Tidak menjadi kuat karena apa? Karena cinta manusia yang kita miliki, saudara. Tetapi bangunan kehidupan kuat, bangunan kehidupan kita menjadi kuat ketika kita taat kepada firman Allah. Ada amin, saudara? Amin. Ketaatan kepada firman Allah itu nggak hanya memuaskan hati Tuhan. Seringkali kan kita mikirkan, wah, saya lakukan firman Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Itu sisi Tuhan. Tapi Tuhan juga sampaikan, kalau kita lakukan firman, kita yang diuntungkan, saudara. Kalau keluarga melakukan firman, kita yang diuntungkan. Kalau dalam pekerjaan kita lakukan firman, pekerjaan kita yang diuntungkan. Kalau dalam pernikahan kita lakukan firman Tuhan, pernikahan kita yang diuntungkan. Kalau dalam pergumulan yang berat apapun hari ini yang sedang saudara alami, saudara kalau lakukan firman, saudara yang akan diuntungkan. Anak-anak muda dalam meraih mempersiapkan masa depan, kalau saudara lakukan itu dalam ketaatan kepada firman, masa depanmu yang diuntungkan, saudara. Hari ini apapun yang saudara lakukan, kalau berdiri lakukan di atas dasar firman Tuhan, hidupmu yang diuntungkan, saudara. Tapi kalau kita nggak mau lakukan firman, maka hidup kita juga yang dirugikan, saudara. Nah, saudara, apa yang firman Allah katakan mengenai ketaatan kepada firman Allah? Seberapa penting sih, saudara? Nih saya list dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, buat saudara, untuk saudara benar-benar melihat bahwa ketaatan kepada firman bukan sesuatu yang bisa kita negosiasikan lagi, saudara. Nggak bisa tawar-tawar lagi kalau pengen membangun kehidupan yang kuat. Kita udah punya pengalaman COVID beberapa tahun lalu. Ada orang bilang 100 tahun lagi. Kalau saya sih mikir dunia tambah rusak, nggak tunggu 100 tahun lagi. Barangkali 50 tahun lagi, 25 tahun lagi. Kalau kita nggak kuat, saudara, kita hancur, kita dihantam begitu rupa. Saudara lihat dalam Kejadian pasal 3. Ini kita bahas bulan lalu dalam tema keluarga. Saudara lihat dalam Kejadian pasal 3, kalau saudara ingat, ketika Adam dan Hawa, ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan di Taman Eden? Jangan sentuh, jangan jamah buah pohon yang terlarang, buah pohon kehidupan, buah pohon yang baik dan yang jahat. Tuhan udah perintah, harus taat. Tapi apa? Mereka nego-nego, apalagi si Hawa gitu, saudara. Akhirnya apa? Ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan di Taman Eden menghancurkan berkat Tuhan yang mereka nikmati. Hasilnya apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Bahkan dikatakan Adam harus bekerja susah payah, si Hawa harus melahirkan susah payah dan lain sebagainya. Saudara lihat, dari awal kitab Kejadian, di awal nenek moyang kita, ketika ada satu tindakan ketidaktaatan, maka itu menghancurkan segala-galanya. Saudara lihat dalam Kejadian itu menghancurkan keluarga. Si Adam salahkan Hawa, si Hawa salahkan ular. Benar nggak, saudara? Saling menyalahkan. Udah jatuh dalam dosa, keluarganya juga jadi nggak karu-karuan ya. Walaupun memang setelah itu mereka kemudian dipulihkan, punya anak dan sebagainya. Tapi kalau kemudian nggak harus terjadi, kenapa sih harus rusak? Gitu, saudara. Bahkan selanjutnya, kalau saudara maju dalam Kejadian 6 ayat 22. Coba ya kita lihat ya. Ini saya bahas kemarin sama anak-anak youth. Kejadian 6 ayat 22. Boleh di LCD, boleh bantu untuk jemaat bisa melihat. Kejadian 6 ayat 22, saudara ya. Dikatakan Kejadian 6 ayat 22, saya baca, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya,
demikianlah dilakukannya. Kalau saudara maju nanti ayat 7, saudara, ketika pasal 7, ketika Nuh kemudian selesai membangun Bahtera, tadi malam saya sampaikan, Bahtera yang dibuat Nuh, kemudian di Bahtera inilah, oleh Bahtera inilah Nuh mengalami keselamatan, saudara. Tetapi semuanya dimulai dari mana? Ketaatan Nuh untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan kita terhadap firman Allah menyelamatkan banyak sisi, menyelamatkan banyak area di dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Ketika bahkan Nuh sekeluarga dihantam sama air bah, cuman sekeluarga mereka yang ditinggalkan Tuhan, mereka mampu selamat, saudara. Karena apa? Tindakan ketaatan mereka terhadap firman Allah. Coba kita maju lagi, saudara. Keluaran 23 ayat 22. Keluaran 23 ayat 22. Mantap ya, gercep ya langsung ya. Keluaran 23 ayat 22. Mari saudara, kita baca ya saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Wah, kurang kuat apa lagi saudara? Dikatakan kalau kita lakukan firman, taat kepada firman, musuh kita jadi musuhnya Tuhan. Artinya kalau kita hubungkan sama Roma 8, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kurang kuat apa lagi saudara? Menyalah abangku gitu saudara ya. Luar biasa, karena apa? Tuhan di pihak kita. Kalau presiden aja di pihak kita, seneng gak? Seneng. Kemana-mana pampang foto sama presiden. Tapi kalau dibilang Tuhan akan jadi memihak kepada kita, syaratnya apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Pengen Tuhan memihak saudara dalam segala situasi hidup saudara, lakukan firman. Lakukan firman. Kita nggak perlu tulis surat, Tuhan tolonglah bla bla. Enggak. Sekali saudara taat terhadap firman Tuhan, maka saudara akan lihat yang menjadi lawan saudara bukan siapa-siapa. Yang menjadi kawan saudara itu adalah Tuhan. Ada amin saudara? Siapa lawan kita saudara hari-hari ini? Pergumulan yang berat, sakit, penyakit, masalah yang bikin runyam, bikin pusing, dan orang-orang yang mungkin seringkali menfitnah kita dan sebagainya. Gak perlu balas, tetapi percaya kalau saudara hidup dalam ketaatan kepada firman, Tuhanlah yang menjadi lawan daripada musuh-musuh kita, saudara ya. Selanjutnya saudara, saya pengen ajak saudara lihat sampai Wahyu. Gak banyak kok, ada 20 ayat. Oh enggak, bercanda saudara ya. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Kenapa saya bawa ini? Saya pengen saudara melihat dari Kejadian sampai Wahyu, nadanya tuh konsisten. Lakukan ketaatan kepada firman, jadi kuat, ada berkat di sana, ada pembelaan Tuhan ya. Ulangan 30 ayat 15. Saudara ya, Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, kita baca ganti-gantian ya. Bisa ya? Oke, Muhammad siap ya? Ulangan 30, saya duluan ayat 15, saudara 16 ya sampai 20. Ulangan 30 ayat 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Silakan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, saya ayat 17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan padamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana kau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini,
Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, saudara, memang kalau dalam perjanjian lama, kalau Tuhan berbicara mengenai janji-janji ini, memang kesannya itu sepertinya kok berkat-berkat jasmani gitu ya. Karena memang Tuhan sedang berjanji ini dalam konteks orang Israel yang mereka tidak punya tanah kelahiran, mereka tidak punya tanah perjanjian gitu saudara ya. Dan mereka harus berjuang dengan kehidupan mereka. Tetapi ini pun dapat kita maknai secara rohani. Kalau pengen hidup, pengen bertahan, pengen ada kekuatan, maka pilihlah untuk mendengarkan apa katanya? Suara Tuhan. Bahkan diperhadapkan oleh Musa, pilihlah hari ini berkat atau kutuk, saudara. Tetapi selalu caranya simple, caranya hanya satu, mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Maka diperhadapkan, kamu akan dipilih berkat atau kutuk dalam kehidupan saudara. Kuat lemahnya kita dalam segala sesuatu itu bergantung kepada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 9, gak usah kita baca, dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dijawab di bawahnya bahwa dengan melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mempertahankan diri kita, kelakuan kita. Kalau saya luaskan dalam konteks yang lebih besar, di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari ini. Bagaimana kita bisa bertahan terhadap segala sesuatu? Dengan katanya melakukan firman Tuhan. Siapa yang tulis Mazmur saudara? Yang tulis Mazmur adalah Raja Daud. 2/3 dari Mazmur itu adalah Raja Daud yang tulis. Raja Daud ini siapa? Orang hebat. Raja perang yang luar biasa, seorang penyembah Tuhan yang luar biasa. Tapi dia nggak tumpukan kekuatannya kepada kesanggupannya, dia nggak tumpukan apapun dalam dirinya. Tapi dia bilang, aku menumpukan kekuatannya kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah tumpuan yang kokoh untuk rumah kehidupan kita. Ada amin saudara? Dalam masa sukar, dalam masa kesesakan, firman Tuhan yang mampu mempertahankan diri kita. Selanjutnya, coba kita lihat Yehezkiel pasal 18 ayat 9, saudara ya. Yehezkiel 18 ayat 9, mari kita ke sana. Yehezkiel 18 ayat yang ke-9. Oke, saya baca ya untuk saudara. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Dan dikatakan apa? Dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kalau kita berlaku setia, mengikuti peraturan dan ketetapan Tuhan, Tuhan katakan kepada orang seperti ini, dia adalah orang benar, dan orang benar ini pasti hidup. Pekerjaan saudara pasti hidup. Pernikahan saudara pasti hidup. Masalah pergumulan tidak mematikan saudara, tidak kemudian melucutkan semangat saudara, tetapi ada kehidupan di sana oleh firman Allah. Kalau kita bicara kehidupan, kalau balik dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan dia cuman berfirman, maka semuanya jadi. Jadi oleh kuasa firman, apa yang saudara sentuh, apa yang saudara taati, pasti itu akan hidup.
pasti itu akan tumbuh. Barangkali semangat saudara karena pergumulannya terlalu berat mulai mematikan hati saudara, semangat saudara, iman saudara. Kalau saudara hidup dalam firman, dalam ketaatan kepada firman, iman saudara pasti hidup, harapan saudara pasti hidup, sukacita saudara pasti tumbuh, damai sejahtera saudara pasti tumbuh. Karena apa? Karena firman saudara ya. 3 ayat terakhir saudara ya, dalam perjanjian baru. Lukas 8 ayat 21 saudara. Lukas 8 ayat 21 saudara perhatikan. Ya, saudara, dikatakan Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku, huruf besar, ialah mereka yang apa katanya? Mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kira-kira kalau kita jadi saudaranya Yesus, kalau kita dihantam sama seseorang, saudaranya maju nggak? Cari. Siapa yang tonjok ini? Gua maju gitu saudara ya. Siapa yang bikin begini? Wah, saudara gua gitu saudara. Saya maju. Ini bicara soal keberpihakan Yesus terhadap kita saat kita lakukan firman. Jadi gini, Yesus tidak bisa diam saat lihat saudara hidup dalam ketaatan. Sorga itu tidak bisa tahan berkatnya ketika dia lihat anak-anaknya hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, Kodi Marturia, berkat itu tidak selalu bicara soal hal-hal jasmani, tapi damai sejahtera, sukacita, terobosan, dan lain sebagainya. Sorga tidak bisa tahan, Allah tidak bisa tahan lihat ketika ada satu keluarga yang hidup dalam ketaatan kepada firman. Sorga nggak bisa tahan saat lihat ada doa seorang istri untuk keluarganya, doa seorang suami untuk keluarganya. Ketika ada anak-anak Tuhan yang setia, Tuhan tidak bisa tahan untuk tidak membela saya dan saudara. Ada amin? Indikatornya apa? Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Maju lagi saudara, Lukas 11 ayat 27-28 saudara. Lukas 11 ayat 27-28 kita lihat. Ya, dikatakan perikopnya siapa yang berbahagia. Baca deh ya saudara ya. Oke, udah ada di slide. Oh, belum. Ditunggu. Lukas 11. Oh, sudah ya. Lukas 11 ayat 27-28. Baca 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan Wah, luar biasa saudara. Kebahagiaan di dalam rumah kehidupan kita ternyata tidak lahir kebahagiaan sejati saudara ya. Tidak lahir dari kepemilikan sesuatu, tidak lahir dari pencapaian-pencapaian jasmani, tetapi lahir dari apa? Ketaatan kita kepada firman Allah. Sekecil apapun firman Tuhan yang kita lakukan, sukacitanya beda sama dapat 1M saudara. Kalau 1M dapat 1M kira-kira ya kok seminggu habis saudara, beli ini, beli itu, beli rumah, beli mobil ya habis saudara. Tapi kalau kita taat kepada firman, sukacitanya kekal. Dan biasanya bikin nagih saudara, biasanya bikin nagih. Kenapa? Sekali kita lakukan, wah kita akan merasa sukacita yang tidak pernah kita rasakan selama ini. Otomatis itu akan membuat kita penasaran dan akan kita lakukan lebih lagi. Tidak sadar, saudara sudah hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat terakhir untuk bagian ini, Wahyu 6 ayat 9-11 saudara. Wahyu 6 ayat 9-11. Ya, kita baca ya saudara ya, cuman 3 ayat ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya,
Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, dalam penglihatan Rasul Yohanes terhadap akhir zaman, saudara, di dalam pembukaan meterai, Rasul Yohanes dilihatkan oleh Tuhan mengenai sekelompok orang. Ya, ini bicara di kekekalan, di sorga gitu saudara ya. Di kekekalan katanya dikatakan di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena apa saudara? Firman Allah. Saudara lihat dalam ayat 9. Aku melihat, ya, Wahyu 6 ayat 9. Coba digeser balik lagi ke belakang. Wahyu 6 ayat 9 dikatakan, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena apa saudara? Firman Allah. Ini bicara soal orang-orang di generasi sebelum kita, yang mereka, kalau saudara tahu, ada bapak-bapak gereja yang mereka, udahlah gak usah jauh-jauh, Rasul Yohanes berulang kali dia digoreng saudara, mau dibunuh tapi tidak mati. Saya cuma menggambarkan betapa ngerinya penganiayaan karena ketaatan kepada firman Tuhan. Bahkan saya lupa, adalah salah satu bapak-bapak gereja ditarik tangannya, kakinya, dua tangan, dua kaki sama kepala, pakai kuda di 5 arah berbeda gitu saudara ya, ditarik karena ketaatan kepada firman Tuhan. Dan banyak lain kisah-kisah mengenai ada salah seorang kawan hamba Tuhan di Mentawai. Ya, dia dari sekolah Alkitab Palembang. Dia juga sama, ketika mau buka perintisan di sana, orang-orang suku tidak suka. Kemudian dia kurang lebih seperti itulah, dianiaya, dibunuh begitu rupa saudara ya, karena firman. Belum 30 ketika dia meninggal, kayaknya baru sekitar 23 apa 24, tetapi mau buka pelayanan seperti itu. Nah, saya nggak lagi bilang matinya saudara ya, tapi saya mau bilang ending hidup kita terhadap firman Allah yang kita taati. Yang mungkin hari ini saudara taat kepada firman Tuhan, gak terjadi apa-apa, toh hidup susah-susah aja, toh hidup gini-gini aja, berjuang gitu. Tapi pada akhirnya hasilnya manis, indah sekali. Saudara lihat, di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Nah, jiwa-jiwa ini nanti katanya di ayat 11, Tuhan kasih mereka sehelai jubah putih, yang menandakan ini orang-orang suci, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, sehelai jubah putih, ini menandakan penghormatan Tuhan terhadap orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara, saya kasih skenario terburuk. Mungkin hari ini, Pak, saya udah lakuin perkataan Bapak sepanjang tahun, saya taati firman Tuhan, saya hidup dalam firman Tuhan, tapi keadaanku tidak berubah. Sakitku begini-begini aja, suamiku begitu-begitu saja, istriku begitu-begitu aja, mertua apalagi begitu-begitu aja. Aduh Pak, anakku, aduh udahlah Pak. Aduh pekerjaan gini-gini aja Pak, semua naik. Udah ditipu Pertamina juga nggak diganti saudara. Saya tadi percaya saudara, hari ini tanggal kemarin 29-30 Februari katanya. Saya nggak mikir saudara, gratis. Saya mikir lagi, memang ada 29-30 gitu saudara ya, di prank sama orang gitu saudara. Udahlah, udah banyak dibohong-bohongin orang gitu saudara ya, dan lain sebagainya. Aku taat, tapi tetap hidupku begini-begini aja. Saya mau kasih tahu hidup saudara, walaupun seperti ini dalam dunia, pada akhirnya di kekekalan Tuhan kasih sehelai jubah putih. Luar biasa. Maka bahkan dalam bagian lain dikatakan Tuhan menganugerahkan mahkota. Ada nggak dalam Alkitab sepanjang sejarah saudara baca di Alkitab, Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada seseorang? Tapi dicatat pada akhirnya semua orang dari segala zaman yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, Tuhan angkat topi,
Tuhan pun menghormati orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hari ini hanya karena doamu belum dijawab, jangan menyerah untuk mentaati firman Tuhan. Ada amin. Amin. Hari ini karena keadaanmu mungkin belum berubah, pekerjaan tidak tambah maju, gaji tidak tambah naik, kebutuhan tambah naik, saudara. Banyak tanggung jawab, saudara lakukan sebisa mungkin, saudara taat dengan harapan Tuhan melihat keadaan saudara. Tapi nyatanya tambah susah. Tapi kenyataannya makin berat, itu saudara. Saya kasih skenario terburuk. Saudara pun pada akhirnya tidak akan menyesali semua keputusan ketaatan saudara kepada firman Tuhan. Ada amin, saudara. Ada amin. Saya kisahkan ini, saudara. Ada salah seorang hamba Tuhan. Saya lupa ini tahun 50-an ke bawah. Saya lupa tepatnya berapa. Jadi ada seorang hamba Tuhan baru lulus sekolah Alkitab. Dia pokoknya orang NTT, saudara. Saya nggak tahu di Sumbahnya. Sumba itu NTT atau NTB ya, saudara. Pokoknya gitu. Jadi dia pergi ke sekolah Alkitab tanpa tahu menulis. Jadi dia cuma tahu baca Alkitab. Dia pulanglah ke tempat asalnya. Dia buka suatu pelayanan di sebuah desa yang pada zaman itu, saudara, orang-orang ini biasalah masih adat budaya, masih agama suku, masih ada sihir-sihirnya dan sebagainya. Seorang hamba Tuhan ini yang nggak tahu nulis, dia cuma tahu baca, dan dia cuma khotbah dari apa yang dia baca, cuma bermodalkan satu setelan pakaian. Dan kemudian dengan Alkitab kecil, dia menginjil di salah satu kepulauan yang ada di Nusa Tenggara Timur, saudara. Setelah dia mati, berdiri gereja besar enggak? Enggak. Berpuluh tahun setelahnya, satu kepulauan itu semuanya jadi percaya kepada Yesus. Tapi mungkin kita pikir, wah Pak, berarti gerejanya udah besar ya Pak, baru dia meninggal. Enggak, saudara. Dia tetap meninggal dalam kesederhanaan tanpa orang kenal siapa namanya, saudara. Cuman orang-orang seangkatan dia aja yang ngerti, Bapak ini seorang hamba Tuhan ini, dia buka pelayanan di tempat yang gak ada orang, di tempat yang dimusuhi begitu rupa. Cuman bedanya Bapak ini gak disihir, gak diapa-apain, dimatiin kayak rekan kami yang ada di Mentawai, saudara, yang mungkin 10 atau 15 tahun lalu. Tapi saudara, saya mau lihat, bahkan karena ketaatan kita kepada firman Tuhan itu mungkin hari ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi di sorga, kalau hitung depositonya nih orang ini paling banyak, saudara. Ada amin, saudara. Kalau kita konversikan dalam rumah, nih orang nih rumahnya ini udah 3-4 lantai, saudara, di sorga. Kenapa? Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ada amin, saudara. Hari ini kekuatan di dalam hidup kita secara pribadi, pernikahan kita, pekerjaan kita, dan berbagai hal yang kita rindukan menjadi kuat, itu gak datang dari hal-hal yang ada dalam dunia ini, tetapi datangnya dari sorga, yaitu dari firman Allah. Kekuatan saya dan saudara, kekuatan rumah kehidupan kita tidak terbangun oleh hal-hal yang ada dalam dunia ini, tapi terbangun melalui firman Allah. Sekali lagi, seberapa besar ketaatan saudara terhadap firman Allah, maka sebesar itulah kekuatan kita. Kalau pengen anak-anak kita tumbuh dewasa, suatu saat mereka keluar kota, hidup terpisah dengan kita begitu rupa, bekali dengan firman. Kita tambah hari, tambah tua, tambah gaptek, saudara. Gak bisa ngerti lacak ini, lacak itu. Saya aja usia 31, diajar sama anak-anak youth, Kak ada aplikasi ini, Kak ada aplikasi ini. Padahal bedanya cuma 8-9 tahun, udah mulai gaptek. Tambah tua kita tambah gaptek, tambah gak ngerti keadaan dan berbagai kelicikan dunia yang mengancam anak-anak kita. Tapi kalau kita kasih modal anak-anak kita, firman Allah, hidup dalam ketaatan firman Allah, maka anak-anak kita akan kuat dimanapun mereka berada. Ada amin, saudara? Ada amin. Coba secara cepat untuk mengakhiri bagian ini. Kita lihat beberapa ayat sekali lagi ya, terakhir. Saya cuma sitir, kita nggak baca. Beberapa ayat Alkitab untuk kita membangun kehidupan dengan firman dalam segala area kehidupan kita. Coba kita lihat yang pertama. Kalau kita pengen pernikahan kita kuat, kita pengen keluarga kita kuat, kita pengen suami istri kuat, orang tua anak itu kuat, maka kita harus
hidup dalam ketaatan kepada firman seperti yang disampaikan dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23, saudara. Nanti kalau ada kesempatan lain waktu saya bahas ini, saudara. Membangun kekuatan dalam pernikahan. Maka firman Allah mengenai pernikahan, mengenai keluarga, itulah yang harus kita taati. Supaya apa? Keluarga kita, pernikahan kita, hubungan kita dengan anak-anak kita menjadi hubungan-hubungan yang kuat, saudara. Karena apa? Hidup dalam ketaatan kepada firman. Apalagi, bagaimana kita membangun kekuatan dalam pekerjaan. Ya, sekali lagi pekerjaan bukan sekedar supaya kita dapat uang dan sebagainya. Tapi melalui pekerjaan, selain kebutuhan kita dicukupkan, tetapi melalui pekerjaan juga kita menjadi pemberita-pemberita Injil buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada amin, saudara? Ada dibilang Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bla bla bla. Ada Amsal 6 dan lain sebagainya, saudara. Apalagi, bagaimana kita membangun kekuatan dalam penderitaan? Firman Tuhan ada ayatnya. Saya cuma cari ini apa yang saya ingat. Kalau saya teliti lagi bisa ada ratusan ayat untuk meneguhkan bagian-bagian ini, saudara. Bagaimana untuk kita membangun kekuatan dalam penderitaan? Ada Amsal 17 ayat 22. Ada Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Kalau saudara hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan seperti ini, maka dalam penderitaan sebesar apapun, saudara akan tumbuh jadi orang-orang yang kuat. Apalagi yang terakhir, bagaimana kita membangun kekuatan untuk masa depan? Firman Tuhan bilang, Amsal 23 ayat 17 sampai 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan mempersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita membangun keyakinan kita berdasarkan ketaatan kita kepada firman Tuhan dalam segala area di kehidupan kita, maka saya percaya kehidupan saudara akan menjadi kuat. Mau datang air bah, mau datang banjir, mau datang gempa sekalipun menerjang rumah kehidupan saudara, saudara akan kuat. Ada amin, saudara? Pengen hidup saudara menjadi kuat? Pengen rumah kehidupan saudara menjadi kuat? Pengen rumah tangga, pernikahan, hubungan orang tua, anak menjadi kuat? Pekerjaan menjadi kuat? Bahkan keuangan saudara menjadi kuat. Keuangan bukan sekedar punya banyak, saudara ya. Tapi cara kita memahami uang, memahami penggunaan uang akan berbeda, akan menjadi kuat. Kalau didasarkan kepada apa? Firman. Saudara, setelah pulang dari sini, buka pintu ini, iblis akan curi firman ini, saudara. Akan cari cara untuk menjatuhkan saudara. Mari, terus dekatkan diri kepada Tuhan, terus lekat kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dapat tumbuh menjadi kuat. Amin. Untuk firman